Ketika berbicara tentang laut, kita sering membayangkan hamparan air biru jernih yang dihiasi terumbu karang dan ikan-ikan eksotis. Namun, di balik permukaan yang memesona, tersembunyi dunia gelap, dingin, dan bertekanan tinggi. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia bawah laut yang misterius ini dan bertemu dengan 5 penghuni laut dalam yang luar biasa. Makhluk pertama yang kita temui adalah cumi-cumi raksasa, Architeuthis dux, yang telah lama menghantui mimpi para pelaut. Bayangkan makhluk sepanjang bus dengan tentakel kuat dan mata sebesar piring makan. Dengan panjang tubuh hingga 13 meter, ia adalah invertebrata terbesar yang diketahui. Tentakelnya dihiasi dengan ratusan cangkir hisap yang kuat, masing-masing dilengkapi dengan cincin kitin yang tajam. Selama berabad-abad, keberadaan cumi-cumi raksasa dianggap hanya mitos. Namun, penemuan bangkai cumi-cumi raksasa pada akhir abad ke-19 memberikan bukti nyata. Meskipun ukurannya sangat besar, cumi-cumi raksasa tetap sulit dipahami, jarang terlihat di alam liar. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah berhasil menangkap rekaman langka cumi-cumi raksasa di habitat aslinya. Salah satu ciri cumi-cumi raksasa yang paling mencolok adalah matanya yang besar, dengan diameter hingga 30 cm. Mata ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi sedikit pun cahaya di kedalaman laut yang gelap. Meskipun penampilannya yang menakutkan, cumi-cumi raksasa bukanlah ancaman bagi manusia. Kita beralih ke paus sperma, Physeter macrocephalus, mamalia terbesar di planet ini. Paus sperma adalah makhluk yang luar biasa, dengan tubuh yang besar dan kemampuan menyelam yang menakjubkan. Jantan dewasa dapat tumbuh hingga panjang lebih dari 20 meter dan beratnya mencapai 50 ton. Ukuran yang sangat besar ini membuat mereka menjadi salah satu predator puncak di lautan. Kepalanya yang besar dan kotak berisi organ spermaseti yang diyakini berperan dalam kemampuan menyelam dan berkomunikasi. Organ ini juga membantu mereka mengatur daya apung saat menyelam ke kedalaman yang luar biasa. Paus sperma adalah predator laut dalam, terutama memakan cumi-cumi, termasuk cumi-cumi raksasa. Mereka menggunakan ekolokasi untuk menemukan mangsanya di kegelapan laut dalam. Untuk mencari mangsanya, paus sperma menyelam hingga kedalaman lebih dari 2000 meter, menahan napas hingga 90 menit. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi bagian laut yang tidak dapat dijangkau oleh banyak makhluk lain. Pertemuan antara paus sperma dan cumi-cumi raksasa adalah salah satu pertempuran paling dramatis di alam. Pertarungan ini sering kali meninggalkan bekas luka yang terlihat di tubuh paus sperma. Paus sperma mengandalkan ekolokasi untuk menemukan cumi-cumi di kedalaman laut yang gelap. Mereka mengirimkan gelombang suara yang memantul kembali, memberikan gambaran tentang lingkungan sekitar mereka. Pertempuran antara kedua titan ini dapat berlangsung selama berjam-jam, meninggalkan bekas luka yang terlihat di tubuh paus sperma. Bekas luka ini mungkin telah memicu kisah-kisah tentang monster laut. Bekas luka ini mungkin telah memicu kisah-kisah tentang monster laut. Paus sperma seringkali digambarkan sebagai makhluk mitos dalam cerita-cerita pelaut. Meskipun reputasinya sebagai pemburu laut dalam yang tangguh, paus sperma adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut polong. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan seringkali bekerja sama dalam berbagai aktivitas. Polong ini bekerja sama untuk membesarkan anak-anak mereka, mencari makan, dan mempertahankan diri dari predator. Kerjasama ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di lautan yang luas. Kemampuan paus sperma untuk menyelam ke kedalaman laut dan kembali ke permukaan untuk bernapas adalah bukti adaptasi fisiologis mereka yang luar biasa. Mereka memiliki paru-paru yang dapat mengempis dan mengembang dengan cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan tekanan. Tubuh mereka telah berevolusi untuk menahan perubahan tekanan yang ekstrem dan kekurangan oksigen. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menjadi salah satu makhluk paling luar biasa di lautan. Dari raksasa laut dalam, kita beralih ke ikan fangtooth, Anoplogaster cornuta, yang jauh lebih kecil tetapi tidak kalah menakutkan. Meskipun ukurannya hanya sekitar 15 cm, ikan ini memiliki penampilan yang benar-benar mengerikan. Ikan ini, dengan penampilannya yang mengerikan dan giginya yang tidak proporsional, adalah predator yang tangguh.
Gigi mereka yang besar dan tajam membuat mereka terlihat seperti monster dari mimpi buruk. Ikan fangtooth hanya tumbuh sekitar 15 cm, tetapi tubuh mereka yang pendek dan padat ditutupi sisik yang kasar dan bergerigi. Sisik ini memberikan perlindungan ekstra dari predator lain di laut dalam. Warna mereka biasanya gelap, membantu mereka berbau dengan lingkungan mereka yang gelap gulita. Ini adalah adaptasi penting untuk bertahan hidup di kedalaman laut yang tidak memiliki cahaya. Ciri yang paling mencolok dari ikan fangtooth adalah gigi mereka yang besar dan seperti taring. Gigi ini sangat efektif untuk menangkap dan menahan mangsa. Gigi ini sangat besar, sehingga ikan fangtooth tidak dapat menutup mulut mereka sepenuhnya. Ini membuat mereka terlihat lebih menakutkan dan siap menyerang kapan saja. Penampilan ikan fangtooth yang mengancam telah membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai predator yang ganas. Mereka adalah pemburu yang sangat efisien di lingkungan mereka. Ikan fangtooth adalah pemburu oportunistik, memakan hampir semua hal yang dapat mereka tangkap di mulut mereka yang menganga. Mereka tidak pilih-pilih dalam hal makanan. Gigi mereka yang besar dan tajam dirancang untuk menusuk dan menahan mangsa. Ini memungkinkan mereka untuk menangkap dan mengkonsumsi berbagai jenis mangsa. Meskipun penampilannya yang mengintimidasi, ikan fangtooth bukanlah ancaman bagi manusia. Mereka hidup di kedalaman laut yang ekstrem, jauh di luar jangkauan penyelam atau perenang manapun. Mereka hidup di kedalaman laut yang ekstrem, jauh di luar jangkauan penyelam atau perenang manapun. Kedalaman ini memberikan mereka perlindungan dari ancaman manusia. Keberadaan ikan fangtooth adalah bukti keragaman dan keanehan kehidupan di laut dalam. Mereka adalah salah satu dari banyak makhluk yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem di sana. Di lingkungan yang keras dan tidak ramah ini, kehidupan telah menemukan cara untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang. Ikan fangtooth adalah contoh sempurna dari adaptasi luar biasa ini. Kita bertemu dengan ubur-ubur surai singa, Cyanea capillata, salah satu spesies ubur-ubur terbesar di dunia. Loncengnya dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 2 meter, dihiasi dengan massa tentakel panjang yang menyerupai surai singa. Tentakel ini, yang dapat mencapai panjang lebih dari 30 meter, dipersenjatai dengan jutaan sel penyengat kecil yang disebut nematocyst. Ubur-ubur surai singa adalah predator pasif, melayang di arus dan menggunakan tentakelnya yang panjang untuk menangkap mangsa. Tentakel mereka membentuk perangkap mematikan bagi ikan kecil, plankton, dan invertebrata lainnya. Meskipun ukurannya besar dan sel penyengatnya yang kuat, ubur-ubur surai singa tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi manusia. Sengatan mereka, meskipun menyakitkan, jarang berakibat fatal. Ubur-ubur surai singa memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka adalah predator penting bagi banyak spesies laut, dan tentakel mereka menyediakan habitat bagi makhluk laut yang lebih kecil. Siklus hidup mereka yang kompleks adalah bukti kemampuan beradaptasi dan ketahanan mereka. Kita menemukan ikan oarfish, Regalecus glesne, makhluk yang tampak aneh dan sering disalahpahami. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat unik dan berbeda dari ikan lainnya, membuatnya menjadi subjek banyak mitos dan cerita rakyat. Ikan oarfish adalah ikan bertulang terpanjang di dunia, dengan beberapa spesimen mencapai panjang lebih dari 11 meter. Panjang tubuhnya yang luar biasa ini membuatnya terlihat seperti ular laut raksasa. Tubuh mereka yang panjang dan seperti pita, dengan sirip punggung merah cerah, memberi mereka penampilan yang nyata dan hampir seperti dunia lain. Sirip merah ini seringkali terlihat seperti mahkota yang mengambang di atas kepala mereka. Kulit mereka yang tidak bersisik dan berwarna keperakan menambah aura mistis mereka. Warna perak ini membantu mereka berbaur dengan lingkungan laut dalam yang gelap. Ikan oarfish adalah makhluk laut dalam, jarang terlihat di dekat permukaan. Mereka lebih suka tinggal di kedalaman di mana cahaya matahari hampir tidak bisa menembus. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di kedalaman lebih dari 200 meter, memakan krustasea kecil, cumi-cumi, dan ikan lainnya. Pola makan mereka mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan laut dalam yang keras. Karena sifatnya yang sulit dipahami, penampakan ikan oarfish jarang terjadi dan seringkali singkat. Mereka seringkali hanya terlihat sekilas sebelum menghilang kembali ke kedalaman.
Mereka biasanya terlihat di permukaan hanya ketika sakit, sekarat, atau telah tersapu ke air dangkal oleh arus yang kuat. Kondisi ini membuat mereka rentan dan sering kali menjadi perhatian manusia. Penampakan makhluk-makhluk ini mungkin telah memicu banyak legenda tentang ular laut dan naga laut. Bentuk tubuh mereka yang panjang dan gerakan yang anggun seringkali disalahartikan sebagai makhluk mitos. Meskipun ukurannya besar dan penampilannya yang tidak biasa, ikan oarfish tidak berbahaya bagi manusia. Mereka adalah makhluk yang damai dan tidak agresif. Mereka adalah makhluk yang lembut dan pemalu, lebih memilih untuk menghindari kontak dengan manusia. Ketika bertemu dengan penyelam, mereka biasanya akan berenang menjauh dengan cepat. Keberadaan ikan oarfish berfungsi sebagai pengingat akan besarnya dan misteri lautan kita. Mereka adalah simbol dari keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di kedalaman laut. Dari cumi-cumi raksasa hingga ikan oarfish, makhluk-makhluk ini adalah bukti keragaman kehidupan yang menakjubkan di lautan kita. Mereka mengingatkan kita bahwa lautan kita adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Meskipun penampilan mereka mungkin tampak menakutkan, makhluk-makhluk ini adalah bagian penting dari ekosistem laut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya tentang misteri lautan.